Oke, teman-teman. Jadi masih dalam situasi perjalanan kita menuju ke Dorian ya. Jadi sekarang di sini itu jalannya sudah sedikit berkapur, tapi tetap bebatuan ya teman-teman. Tapi dengan pemandangan seperti itu, ya Songkara masih aman ya. Oke, as per guide-nya bilang ada katanya pohon berbisa ya. Jadi gimana tuh detail pohon berbisa dan kenapa dibilang berbisa? Nanti kita cek ya teman-teman. Oke teman-teman, masih di jalur menuju Torean. Jadi hampir 45 menit perjalanan kita sudah sampai di pohon tumbang ini. Masih bersama Pak Adi, salah satu porter kebanggaan kita. Pak Adi, ya. Nanti kira-kira berapa lama Pak Adi perjalanan? Kita dari sini tinggal lagi, kita baru sekarang jalannya setengah jam. Setengah jam. Lagi 5 jam setengah kita sampai di Bilisanaka tempat kita camp. Siap. Untuk yang jalannya ini kita bakalan nemuin apa aja Pak? Di sini ada kita jumpa gua susu di bawah sini. Gua susu. Air panas di bawah sana. Tapi di sini ada juga pohon berbisa. Semua peserta hati-hati kalau jalannya ya. Pohon apa namanya Pak? Namanya kalau orang sini bilang itu pohon sesera. Kenapa dibilang berbisa Pak? Itu kalau kita kena, kulit kita kena, dia macam kita sengat sama kalajengking. Wow, serem ya Pak ya? Walaupun cuma daunnya aja? Ya daunnya aja. Oh. Oke, nanti kasih tunjuk Pak ya? Iya, aman. Siap, mantap. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di area Goa Susu namanya teman-teman. Jadi tepat di bawah kita itu ada goanya, dan dimana di bawah saya ini ada aliran air panas ya teman-teman. Jadi kita akan melewati jalan ini, kita naik, nanti kita akan turun di sana. Oke, seperti yang dibilang sama Pak Adi, jadi di bawah tempat ini itu ada namanya Goa Susu, which is itu tempatnya disucikan. Jadi banyak ada orang-orang yang memiliki tujuan spiritual, jadi ya melakukan perjalanan suci ke Goa Suci ini. Jadi salah satunya bisa melakukan ritual ataupun sembahyang. Oke, saya lanjut lagi. Oke, jadi kita tadi lewat sana ya teman-teman. Nanti kita akan ke Goa Susu di bawah. Oke, lanjut, kita akan melakukan perjalanan ke dekat Goa Susu. Dan dari sini itu ada pohon berbisanya ya teman-teman, yang diinfo sama Pak Adi. Gimana bentukannya, lihat sih. Bang, ini pohon berbisanya. Oke. Jadi ini ya bentukannya Pak ya? Iya. Oke. Begini ya teman-teman. Kalau kita sentuh ini, itu bakalan kita gatal-gatal ataupun disengat seperti kalajengking katanya. Mungkin kalau di Bali kita tahu ada beberapa tumbuhan seperti latang. Tapi kalau latang itu kalau kita pegang cuma paling ada efek gatal-gatalnya aja. Tapi kalau ini seperti disengat ya Pak deh? Kalau kita kena kulit kita semua ini disengat sama kalajengking. Dia menjalurnya ke sini. Oh, langsung ke sana Pak ya? Udah malam. Keren. Ini sampai di Gili juga malam lagi. Oke teman-teman, jadi setelah kita berkutat dengan turunan bebatuan, dan akhirnya kita sudah berada di dasar sungai. Enggak sungai sih teman-teman, jadi ini lebih tepatnya ada anakan air atau sumber air, dan katanya ini panas ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Oke, saya mau lanjut juga, mau lihat Goa Susu. Coba saya lihat dulu. Di manakah jalurnya?
Pak di mana jalannya Pak? Kalau mau ke sana? Nih boleh sana ya. Oke teman-teman, jadi jalannya di sini ya. Jadi saya naik dulu melihat gerbang Goa Susu. Oke teman-teman, jalannya cukup nanjak ya, lumayan bikin ngos-ngosan. Oke, tapi tetap semangat agar tahu di mana bentukan dan lokasi dari Goa Susu itu. Swastiastu. Wah, lumayan jauh ya teman-teman. Oke, saya ikutin dulu ya. Lumayan capek teman-teman. Jadi tadi kita sudah berada di jalan di atas sana, turun dan sampai tapi ya di sana. Dan untuk mencari Goa Susu, kita harus menuruni lembah yang tadi. Terus akhirnya kita sampai di sini. Lumayan melelahkan, tapi pemandangannya sangat indah sekali teman-teman. Jadi ada air terjun, air panas di sisi sebelah kiri, dan goanya ada di sebelah kanan saya teman-teman. Mari kita lihat. Oke, dari sini aja udah merasa panas airnya ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan. Nah, akhirnya kita sudah sampai di Goa Susu. Oke, teman-teman, jadi indah sekali ya. Jadi ada batu bersusun. Mungkin jenis batu stalagmit ya, apalah istilahnya itu. Jadi beginilah bentukannya. Jadi guanya ada di dalam sana ya teman-teman. Coba saya cek dulu lebih dekat. Oke. Jadi masuknya lewat sana. Jadi ada lubang sana. Jadi kita harus masuk di perairan tersebut, kemudian langsung masuk ke dalamnya. Tapi saya nggak berani masuk ya teman-teman, karena pakaian saya nggak proper. Jadi ya kita cukup sampai di bawah sini aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Mantap sekali. Oke teman-teman, jadi setelah kita sembahyang sebentar di Gua Suci, jadi saya akan balik lagi ke tempatnya tadi, ke tempat teman-teman menunggu untuk berkumpul. Jadi ada kolam air panas di sana. Jadi kita harus coba sih. Oke, selepas kita berhenti sejenak di kolam air panas yang tadi, jadi saya melanjutkan perjalanan ini lanjut ke menuju Torean. Oke, jadi jalannya seperti ini. Masih ada sungai-sungai kecil, dimana ini bersumber dari goa yang tadi ya teman-teman. Oke, kita lewat aja. Sip, akhirnya terbebas juga. Dan view sudah menunggu di depan kita seperti itu. Mantap sekali. Sejauh mata memandang itu masih hijau, ditemani dengan dua lembah ya. Jadi ada di sisi kanan dan di sisi kiri saya. Dan kita akan menuruni lembah ini menuju jalur Torean. Oke, nggak sabar nih nunggu jalur yang viral itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi di dalam perjalanan ke Torean kita akan melewati anak tangga. Jadi ada anak tangga kecil di sana. Let's see, let's explore. Oke,
Jadi tanahnya bebatuan ya. Jadi for your information ya teman-teman. Jadi tadi kan kita melipir dari lembah itu. Saya kira kita akan melipir dari lembah yang kanan, ternyata enggak. Kita lanjut ke lembah yang kirinya. Oke, kita lanjut dulu menuju tangga. Nah, tangganya ada di sana, teman-teman. Di tangga besi, mantap. Kita lihat dulu abang motornya. Mantap. Saya nanya dulu teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi setelah melewati tangga di sana, kita lanjut menuju Torean di tebing kiri. Mana indah sekali teman-teman. Jadi kita melipir di tebing. Ya, keluar sini aja. My trip, my adventure. Oke. Oke. Jadi kita sudah. Ini aku nggak berani. Oke, lumayan terjal jalannya, tapi masih oke lah. Walaupun kiri kanan jurang. Oke, kita sudah berada di jalur Torean sisi kiri. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan perjalanan dengan mode trek seperti ini. Jadi seperti savana ya. Mungkin kalau di Lombok sama seperti Bukit Anak Dara. Jadi indah sekali teman-teman. Ini ada beberapa pohon cemara. Ya, semoga tidak hujan ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat spot foto untuk ke mana itu? Torean. Woi, mantap. Ternyata itu dia. Pinggir dulu, merusak pemandangan tuh. Asik. Pak De, aman Pak De? Aman. Ya, teman-teman di Bali belum semua bisa melihat ini pemandangan Torean, cuma airnya kecil ya. Inilah dia teman-teman. Air terjun terindah di Lombok. Torean. Jadi itu air sungai yang tadi sempat kita lewati dan dia jatuh ke sana bentuk air terjun. Di bawah ini literally jurang. Oke teman-teman, masih di jalur Torean. Jadi pemandangan gunung yang ada di sana dan juga air terjun. Mantap. Bisa lanjut dulu naik ke puncaknya. Hop hop.
Dan kita sudah berada di sisi lain dari Torian. Woi, cerah banget teman-teman. Siap. Nah, inilah tinggi bener ya. Sisi kanan kiri pemandangan full dengan kabut-kabut tipis di seberang lembah. Oke, jadi kita lanjut dulu. Jadi ya teman-teman, sebagai informasi ada dua sumber air yang menjadi sungai di area Torian ini. Yang satunya yang tadi kita lihat itu air terjunnya. Nah, di sisi baratnya itu juga ada air. Nah, kalau lihat dari bentukan tanahnya ataupun tekstur bebatuannya di sana itu kuning semua teman-teman. Apa artinya? Jadi airnya itu mengandung belerang. Apakah benar? Ayo kita lihat sekarang. Oke, masih kuat? Masih. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi ini jalur Toriannya ya, yang terkenal sangat indah. Itu literally benar-benar indah ya teman-teman. Jadi ya to be honest, kalau kalian kesini itu pasti akan merasakan hal yang sama ya. Tapi walaupun kalian melihat dari kamera itu mungkin bisa melihat kayak 50% dari keindahan Torian. Tapi kalau kalian kesini, it's actually 100%. You will see this stunning view. Oke teman-teman, 30 menit perjalanan dari air terjun tadi. Sekarang tepat di jam 11.31. Jadi kita melewati jalur Torian ya. Lumayan ekstrim, tapi sudah ada pijakan dan tali temali. Jadi so far sih harusnya aman ya. Jadi di bawah kita di sana itu sudah ada pertemuan dua sungai ya. Jadi sungai yang kanan dan yang kiri di sana. Nanti kita akan camp di sana. Bukan camp, istirahat sebentar di sana. Oke, jadi saya lanjut dulu ya karena jalurnya lumayan serem. Jadi ada dua opsi, lewat sini atau lewat tali ya teman-teman. Hebat. Oke, jadi kurang lebih treknya seperti itu. Jadi kalau kalian mau kesini, jadi pastikan siapkan mental dengan medan trek seperti itu. Jalur Torian, mantap. Oke, teman-teman, jadi kita sudah hampir sampai di dasar sungai. Jadi kalau kalian mau cari air terjun ya teman-teman, banyak sekali ada terjun. Dari air terjun yang tadi, yang viral, kemudian ada dua sini, ini yang ketiga, nah di sana. Yang di bawah ini ya sudah daratan semua. Oke, jadi sudah terpantau jelas ya. Jadi daratan sungai di Torian ini cukup luas ya.
Mungkin pada zaman purbakala ini adalah jalur lahar, dan sekarang itu menjadi jalur sungai. Dan kalau di Bali ini pasti akan dijadikan pura ya di sini, karena ada, maaf ya, ada dua mata air dari sisi kanan saya dan juga dari sisi kiri, itu bercampur jadi satu di sana. Kalau istilah Balinya pecampuhan. Jadi kalau teman-teman mau melukat ataupun membersihkan diri, jadi air pertemuan ini biasanya dipercaya khasiatnya bagus untuk menetralkan energi-energi jahat ya. Oke, saya lanjut dulu. Oke, saya lanjutkan video. Jadi ada beberapa part jalan di Torian yang agak tinggi-tinggi seperti ini ya teman-teman. Nah, karena agak curam, jadi saya sarankan hati-hati sekali di lewat sini, apalagi terlebih bagi teman-teman yang membawa carrier. Jadi biasanya kalau membawa carrier ini kan lumayan sempit ya, jadi kalau salah pijakan dan carrier kita menyentuh bebatuan, nah itu refleksnya kita bakalan kayak kedorong itu teman-teman. Jadi pastikan besaran carrier kalian itu pas ya kalau melewati jalan bebatuan seperti tersebut ya. Oke. Jadi masih aman. Oke. Dan inilah kita akhirnya sampai di dasar sungai. Sembari menunggu teman-teman, kayaknya saya enaknya dulu mau rendam kaki. Kayaknya ada sensasi hangat-hangatnya ya, karena dari sisi warna bebatuan di sini itu kuning kecoklatan. Ya, sedikit tidaknya ada sedikit kandungan belerangnya kalau nggak salah. Oke, ada atau enggaknya, mari kita lihat dan buktikan. Ini batu kali semua ya teman-teman. Oke, masih melihat dulu treknya. Aman? Aman. Oke, saya jalan dulu ya. Kan mau lepas sepatu sekarang sambil Oke, jadi semuanya kuning ya teman-teman. Oke. Mari kita tes dulu ya airnya, apakah hangat apa tidak. Kita dingin teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Hop. Oke, akhirnya kita berhasil di Benteng Takeshi. Pak De, aman Pak De? Oke. Jadi di kampungnya Pak De di daerah Tabanan itu memiliki sungai yang hampir sama, cuma nggak ada kuning-kuningnya karena ya, pure itu batu kali. Kuningnya hasil Air. limbah. Hasil limbah. Manusia. Oke, C, lagi dikit. Benteng Takeshi. Oh, oke. Jadi sembari kita nunggu teman-teman, saya mau rendam kaki dulu. Kayaknya nggak deh. Ciao. Oke, teman-teman. Jadi beginilah kondisi di jalur menuju Torian, yang dimana sekarang kita sudah tepat berada di bantaran sungai. Oke, jadi untuk medan treknya itu dipenuhi dengan bebatuan sungai ya teman-teman. Jadi ya, sungguh indah sekali dengan ada beberapa pohon mati. Itu pohon cemara yang mati. Tapi walaupun mati, tapi kelihatannya estetik ya teman-teman. Dengan ditambah adanya kabut tipis. Oke, jadi kita akan melewati lagi. Ini namanya jembatan viral yang sering kita lihat di TikTok ya teman-teman. Dari jembatan menuju sisi seberang dari Torian. Oke, kita lanjut dulu.
Oke, teman-teman. Jadi sungai yang di sisi barat ini itu airnya lebih deras ya teman-teman. Jadi hati-hati kalau kalian main di sini. Oke, sekarang saatnya kita melewati jembatan kayu viral di Torian. Oh, mantap, kuat ya teman-teman. Oke, teman-teman, jadi bisa lihat di kamera ya. Jadi luas sekali lebar sungainya. Dan sekarang kita akan melewati sungai yang lagi satu. Kita lalu di sini Mas Andi. Wih, kita lalu di sini. Oke. Jadi ada beberapa opsi yang kalian bisa lewatin kalau mau melewati sungai di jalur Torian ini. Jadi ya pilih yang mana aja boleh, asalkan hati-hati ya teman-teman. Jadi sekarang kita ikutin yang jalur umum saja, jalur yang sudah disiapkan sama warga. Hati-hati C. Jadi beginilah jalur jembatan yang akan kita lewati. Jadi bebatuan dan ada kayu. Oke, saya mau tes dulu airnya, apakah hangat, apa sama aja. Ternyata sama ya teman-teman. Mungkin ada kandungan belerangnya, cuma nggak terlalu banyak, jadi tidak bisa menghangatkan suhu air yang ada di sungai ini. Oke. Oke, sekarang kita sudah terbebas dan selanjutnya kita jalan tipis-tipis. Oke, sampai jumpa lagi Sembalun Segarana. Sekarang kita move dan bergerak sepanjang jalur Torian. Dan saya masih menantikan di mana sih letak jalur Torian yang viral, karena di sisi kanannya itu tebing. Jadi kita masih ongoing ke jalan tersebut ya teman-teman. Jadi stay tune. Oke teman-teman, lanjut. Jadi setelah kita melewati sungai, jadi kita naik ke sisi kiri dan kita sudah hampir sampai ke tempat kita makan siang. Itu kalau nggak salah namanya Propok ya Pak. Jadi lokasinya di mana Pak? Di Propok. Di Propok. Tempat kita makan siang di bawah itu pohon cemara. Oke, kurang lebih berapa menit? 2 menit. Oh, 2 menit. Oke. Gimana kalau kita istirahat di sini atau kita langsung ke sana? Ini bawah pohon cemara ini. Oke, jadi lagi 2 menit kita akan istirahat makan siang. Jadi sekarang kita lanjut ke tempat base camp untuk makan siang. Dulu di sini. Namanya Propok. Prok. Oke, teman-teman, karena udah hampir jam siang, jam 12.13. Jadi daripada saya nunggu di sana, mending kita lanjut aja berdua ke tempat makan siang di Propok. Ya, jadi lokasinya dekat sekali dengan sungai. Mungkin kalau dari sungai itu sekitar 15 menitan kita akan sampai di Propok. Ya, masih ditemani dengan kabut santai seperti savana ya. Jadi salamnya lagi. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di base camp untuk kita makan siang. Jadi inilah lokasinya teman-teman. Jadi ada beberapa kawanan monyet yang sudah menunggu untuk dikasih makan. Itu hari kita makan siangnya di sini juga. Oh iya? Iya. Oke teman-teman, jadi untuk lokasi makan siangnya itu katanya dipindah. Jadi bukan di tempat yang tadi, melainkan kita akan berada di atas curug.
Itu lokasinya di atas ya, di atas sana. Oke, jadi kita akan melewati sungai lagi dengan tali temali lagi teman-teman. Jadi lumayan agak ekstrim dan tetap hati-hati. Oke, jadi kita akan melewati sungai ini. Oke, ini jalur terakhir menuju kita tempat makan siang hari ini. Oke, jadi saya lanjut dan saatnya kita menaiki tangga yang sudah disediakan, dan sekarang saya siap-siap untuk naik tangga ya. Oke, semoga bisa kerekam. Aman sih? Aman. Oke, sekarang kita naik tangga. Akhirnya kita sudah sampai, dan kita akan mencari tenda. Oke, kita naik dulu. Kita di sana. Oke, udah. Teman-teman saya sana. Saatnya makan siang. Oke, teman-teman, jadi ini tempat kita makan, dan di seberang tempat kita makan ada aliran sungai ya. Ini sumber mata air yang kita bisa minum, tapi as per guide-nya dibilang ada tempat sumber air lagi yang di atas itu lebih enak. Jadi saking jernih, saking bagus kualitasnya as per guide-nya. Jadi itu biasanya ada teman-teman pendaki yang membawa satu botol itu dibawa ke negaranya. Jadi bikin penasaran jadinya, gimana sih sebenarnya rasa dari airnya itu. Oke, hari ini kita menunya spaghetti. Yois, mantap. Oke, lanjut. Jadi setelah kita istirahat makan siang 1 jam, dan sekarang berada di jam 1. Nah, habis makan siang kita lanjut dengan trek yang seperti ini ya teman-teman. Jadi nanjak bebatuan. Oke, jadi masih ada panjang antriannya di atas, dan kita akan melusuri bukit ini teman-teman. Oke, hati-hati, saya fokus jalan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sudah terbebas dari tanjakan yang tadi, dan view-nya sudah mantap sekali. Dan maaf ya teman-teman, jadi kita akan di sana, jalannya melipir di sisi jurang. Oke, jadi as per guide-nya, jadi di sana kita akan jalan ya. Jadi itu tanjakan terakhir katanya, selepas itu jalannya lempeng. Oke, ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kayaknya udah masuk starter ini teman-teman. Jadi di sepanjang jalur itu ada lubang-lubang seperti ini ya. Jadi hati-hati di jalan, karena kita literally benar-benar jalan melipir di pinggir tebing. Nah seperti ini teman-teman. Jadi sangat hati-hati sekali, karena ya di bawah kita emang benar-benar jurang ya teman-teman.
Yuk kita lanjut dulu. Jadi so far ini jalannya landai, nanti itu katanya tanyakan terakhir sebelum kita akan mendapatkan jalan landai seperti ini lagi. Oke. Saya aman. Oke, teman-teman, sudah hampir 20 menitan kita jalan dari tempat base camp kita makan siang. Dan sekarang kita sudah berada di titik pengambilan air. Jadi, kan tadi saya info ada tempat sumber mata air yang viral, yang sangat apa ya istilahnya ya. Jadi, as per guide-nya inilah sumber mata air yang paling bersih dan paling dingin. Nah, sampai-sampai orang yang pernah lewat ke sini itu membawa airnya ke negaranya, itu kata abang-abangnya. Tapi coba kita lihat apakah memang seenak itu kah apa gimana. Coba kita lihat ya sumbernya di mana. Oke. Sumber air sudah dekat. Pantas tangan kosong. Oke, jadi nggak terlalu banyak ya teman-teman. Maksudnya nggak terlalu besar sumber airnya, tapi ya cukuplah untuk mengisi perbekalan. Oke, coba saya cobain dulu rasanya. Oke, jadi sekarang saya mau ambil air. Jadi ini katanya air yang paling enak. Mari ya. Ada tangga-tangga gitu. Kembali langsung batu. Oh. Jadi ke kiri aja, Pak. Nempel ke tebing. Cuma doang. Oke, teman-teman, jadi akhirnya kita sudah sampai di tebing yang viral. Gimana, Ceh? Di Torean. Mantap. Let me try. Oke, safety first ya. Yes. Oke, jadi minggu lalu ya, bulan lalu ya. Jadi ada tamu dari Malaysia yang tergelincir ke jurang ini ya, teman-teman. Jadi ya sangat menyeramkan sejalannya, tapi sekarang sudah diperbaiki dengan dibuatin dengan kayak step-step begini ya, teman-teman. Jadi so far sih sudah aman. Oke, jadi ini kita tetap berpegangan tali dengan posisi badan miring, apalagi teman-teman yang menggunakan carrier. Oke, let me try. Oke, stay behind me ya. Oke. Mungkin kalau terang ini beda cerita ya teman-teman. Itu di sana emang benar-benar kulen Tuhan. Jalannya Pak, tetap pegang tali ya. Sudah, Pak. Yes, I'm safe ya. Udah, ini lagi pegang, lanjutin. Jangan sampai lepas. Iya, nggak apa-apa, harus pegang. Stay. Gak nyampe aku pegang tali. Ya, pegang aku kalau gitu. Udah pegang tali. Jaga ribet ya teman-teman, jadi ini harus perhatikan. Ya Pak. Ya Pak.
jauh. Kita pegang apapun yang kita. Kurang lebih jalannya sekitar 20 meteran teman-teman. Dalam. Sampai. Kita hampir sampai, tapi ya tetap saya akan buatkan full videonya. One hot. Siap. Oke, pegang kalinya ya, tetap stay safe. Say hi first. Oke. Belum selesai ya. Masih ada turunan. Wuhu. Akhirnya kita sampai. Selamat. Oke, jadi kita melanjutkan perjalanan dulu. Oke, teman-teman. Jadi setelah kita melewati jalur yang terjal tadi, jadi kita sudah lanjut lagi dengan jalur trek seperti ini, hampir sama kayak tadi ya, yang dekat sungai. Jadi kiri kanan itu savana, seperti savana, tapi ini mostly rerumputan. Tapi ya, nih sebelah kiri kita itu tebing ya teman-teman. Dan sebelah kanan masih jurang, dan ini pun juga, maaf ya, sebelah kiri ini masih jurang. Jadi kita literally jalan-jalan di atas tebing jurang. Aduh. Tapi so far keren ya teman-teman. Jadi walaupun capek, tapi dengan pengalaman kalian bisa menaklukkan Rinjani, jalur Semarun Torean, itu sangat amazed banget ya, karena literally jalannya emang keren, jalurnya bervariasi, menguras energi, mental, dan juga emosi. Jadi so far istri saya masih oke. Oke, seru Ya, sekali. walaupun dia orang yang gak pernah main seperti ke tempat-tempat seperti ini ya. Jadi saya paksa, akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dirinya bisa. Jadi ya, congratulations. Sarang he. Oke. Jadi saya lanjut lagi ya teman-teman. Jadi sekarang full kita menuruni perbukitan. Kita akan menuju apa nama tempatnya? Birisan Nangka ya? Oke. Jadi kita lanjut, mungkin 1-2 jam kita akan selesai dan akan sampai di camp. Saat. Oke, jadi sudah sedikit kelihatan teman-teman. Jadi di sana jurang sungainya, dan sisi kiri masih full kabut, dan kita akan menuruni jalan yang di sana teman-teman. Oke, jadi kita tetap lanjut ya, semoga pemandangan yang seindah ini bisa tertangkap kamera ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah hampir 50 menitan. Sekarang kita sudah di jam 14.05. Jadi sementara kita sudah berada di dasar sungai ya, menuju jalur Torean. Sebenarnya teman-teman,
kalau dari Rinjani, tepatnya di Danau Segara Anak, kita ke Torean itu ambil waktu sekitar 4-6 jam. To be honest, kalau menurut saya, yang bikin lama itu bukan karena treknya panjang ataupun ekstrim ya, tapi lebih ke tempat foto-fotonya loh teman-teman. Itu yang bikin kita lama diem, karena spotnya bagus. Ya udah, kita foto bentar, kali berapa orang yang foto sana ngantri. Dan so far untuk treknya sih nggak terlalu berat juga sih teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih lebih berat yang kemarin turun dari dari Pelawangan ke danau. Cuma ada beberapa part yang tadi kita videokan itu yang agak spooky ya. Jadi agak terjal, ekstrim, karena sisi kanannya itu pure literally jurang. Selepas itu sih so far masih aman-aman aja. Jalannya seperti ini. Oke. Jadi saya lanjut dulu. Jadi inilah yang sering muncul di beranda kalian kalau kalian cari video tentang jalur pendakian Torean ke Rinjani. Jadi jalur The Lost World kayak di film Jurassic Park. Oke, saya lanjut dulu. Oke, lanjut teman-teman. Jadi di ujung pemberhentian, jadi masih ada tangga lagi satu di sana. Dan sisi kanan saya itu yang bukit yang tadi teman-teman. Jadi ada kayak jalan garis-garis kayak gitu. Nah, itu adalah jalur baru yang dibuat oleh pengelola Taman Nasional Rinjani. Jadi itu jalurnya ke Sajang nama daerahnya teman-teman. Jadi kalau mau ke Rinjani mungkin ada banyak pilihan. Jadi pas Malun, habis itu Summit. Nah pulangnya karena dia ngambil paket yang lebih shorten, jadi bisa lewat Sajang ini. Jadi turunnya juga ke Simalun juga. Oke. Jadi awal jalan kita tadi pas kita mau jalan dari danau, jadi ada percipakan ya di dekat Gua Susu tadi, di air panas yang pertama. Jadi di sana belok kiri jalur yang Torean ini, dan jalur yang kedua itu yang ke Sajang. Jadi di arah kanan bukitnya itu jalur ke Sajang. Tapi as per info guide-nya, jadi jalur yang tersebut itu belum dibuka. Jadi masih tahap persiapan. Mungkin kalau nggak salah tahun depan katanya sudah dibuka. Oke, lanjut dulu. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kita sudah berhasil menuruni tebing yang ada di jalur Torean, jalur ekstrim Torean. Jadi ini ada beberapa tempat untuk melakukan camp. Tapi kita masih melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Birisan, yang dimana itu merupakan tempat camp terakhir kita malam ketiga. Oke, jadi di sebelah kiri saya ini ada lagi air ya. Jadi kalau musim hujan, kenapa jalur Rinjani itu selalu ditutup? Ya mengingat karena ada beberapa jalur pendakian yang harus melewati sungai. Nah, kalau sungainya ini ada airnya, mungkin kan pas musim hujan ya pasti, jadi kita nggak bisa lewat teman-teman. Jadi sangat disarankan sekali kalau kita melakukan pendakian ke Gunung Rinjani itu di pas musim-musim pendakian ya. Biasanya dimulai dari akhir Mei sampai Juli Agustus, itu yang paling rame ya, high seasonnya. Kemudian ada beberapa yang mendaki di bulan Desember ya. Oke, kita lanjut lagi turun. Kita lewat sana teman-teman. Habis itu kita turun ke sungai. Ya, kita di pinggir sungai, habis itu kita ke sana. Tadi saya lihat ada berapa 2 tenda yang camp di sana. Oke, let's see. Oke. Jadi kita sudah turun ke dasar sungai ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada plastik seperti itu menandakan bahwa ada resapan air yang dipakai warga ataupun para pendaki yang ingin mendapatkan air ya. Jadi dia sistemnya ada kayak sistem air menetes di sana. Jadi kalau udah penuh itu diambil di plastik-plastik kayak gitu. Oke, saya lanjut lagi karena sudah mulai hujan. Oke,
kita lanjutkan perjalanan. Oke, teman-teman. Jadi kita sekarang tepat berada di tengah-tengah sungai. Mungkin inilah sungai terakhir dari sekian sungai yang kita lewati. Karena ini merupakan tebing yang paling kanan. Sedangkan tebing yang paling tinggi ini sudah kita selesaikan. Sudah puncaknya, teman-teman. Dan sekarang kita menuju lanjut lagi ke tempat base camp kita. Oke, kita naik dulu. Hop. Cet. Oke. Jadi kita sudah berada di jalur yang berbeda dengan bukit yang sisi lain lagi. Nggak habis-habis bukitnya, teman-teman. Apakah di sini tanda kita? Oke, mari kita cek. Sampai bang. Siap. Udah. Duluan ya. Yuk, istirahat dulu. Oke, jadi kita masih mencari jalan. Oke, jadi ini salah satu base camp, tempat untuk berkemah ya. Tapi kebetulan base camp kita bukan di sini, jadi kita lanjut jalan lagi. Tetap semangat. Jadi kita akan berjalan ke arah barat, mencari kitab suci. Oke, di sini vegetasinya juga sudah mulai berbeda dengan jenis rerumputan kiri kanan. Lumayan rimbun ya, teman-teman. Nah, bukit yang di sebelah kiri ini juga nggak kalah tinggi ya. Emang Sembalun Rinjani, jalur Torean itu banyak sekali ada perbukitan. Oke, saya lanjut dulu. Oke, teman-teman, lanjut perjalanan. Ini setelah melewati sungai-sungai, jadi selain jalurnya padat merayap ya, jadi semak-semak kiri kanan. Jadi untuk jalur treknya itu masih bebatuan. Meskipun ada tadi beberapa part yang tanah, dan sisanya kita seperti ini. Sebagai informasi ya, teman-teman, mungkin kalau jalur Torean ini adalah jalur yang lebih rawan hujan sih kayaknya, teman-teman. Karena saya melihat sih dari sisi kanan dan kiri itu pohonannya lumayan rimbun, apalagi ditambah dengan semak-semak yang identik dengan hutan hujan. Jadi kalau meleng dikit kayaknya hujan ya di sini, teman-teman. Nah, untuk yang sekarang sih masih cuma gerimis-gerimis saja, teman-teman. Walaupun demikian juga lumayan menutup jalur ya, khususnya tadi di bagian sana. Jadi di sini sih untuk treknya masih kelihatan jelas, jadi tidak ada persimpangan so far. Jadi kita harus ikutin yang ini aja, karena teman-teman juga masih jauh di depan dan juga ada beberapa yang di belakang. Oke, tetap semangat. Oke, jadi saya lanjutkan. Jadi setelah jalanan yang bebatuan, sekarang kita lanjut ke jalan yang lebih gelap ya, dengan vegetasi hutan hujan, dan jalannya sudah mulai bertanah ya, jadi lembab ya, jadi hitam-hitam, karena inilah ciri khas dari trek hutan hujan. Jadi tanah bebatuan dan akar-akaran. Oke, kita masih lanjut biar kita nggak kena hujan nanti, teman-teman. Itu jalurnya lumayan nanjak lagi. Oke, teman-teman, jadi kita berhenti sejenak dan ya, kita berhenti with stunning view. Nah, itulah dia air terjun yang kita nantikan di jalur Torean.
indah sekali. Sebentar bentar. Oke teman-teman, jadi hampir setengah perjalanan dari tempat kita santai tadi pakai jas hujan, tapi nyatanya kayaknya hujannya cuma hoax saja. Jadi sekarang kita sudah hampir mencapai spot foto air terjun yang paling indah di Torean. Ayo, saya akan kasih tunjuk kalian dari spot yang berbeda. Jadi kita tinggal turun dikit katanya. Habis itu kita full akan lihat view langsung menghadap ke air terjun Torean yang viral itu. Indah sekali teman-teman. Ini mungkin air terjun tertinggi yang pernah saya lihat ya teman-teman. Cakep. Oke teman-teman, jadi setelah kita berjalan jauh dan melalui tangga ya, jadi ada tangga besi di sana, akhirnya kita sudah sampai di air terjun yang viral itu teman-teman. Jadi inilah air terjun terindah yang ada di jalur Torean. Indah sekali teman-teman. Hati ya. Jadi ini benar literally kita di sisi jurang dan air terjun di sana. Mantap sekali. Oke. Jadi saya tinggiin lagi ya. Sip. Biar semakin kelihatan. Oke, teman. Jadi saya melanjutkan perjalanan. Kita menuju ke camp kita di Bukit Birisan. Masih aman? Masih. Oke. Gas. Jadi kita lanjut dulu ya. Jadi dengan pemandangan langsung view dari air terjun Torean. Oke, teman-teman. Jadi setelah kita melewati jalan bebatuan tadi, jadi kita sudah berjalan hampir 40 menitan dan tipikal jalannya ya seperti ini ya. Hutan hujan dengan trek bebatuan dan juga akar ya. Jadi sekarang sudah menunjukkan pukul 16. Jadi sudah hampir berapa ya? 7 jam ya perjalanan kita dari jam 9. Tapi kita belum sampai juga. Tapi sesuai dengan prediksi dari Bang Adi, kemungkinan kita akan sampai lagi 1 jam ya. Maksimal sampai jam 5 lah kalau nggak salah. Nah, berhubung hari ini juga ada hujan ya. Walaupun hujannya tipis-tipis, jadi itu juga menghambat perjalanan kita. Selain medan yang licin, ya karena tadi kan ada yang tangga juga. Jadi tangga ketemu sepatu yang kotor seperti ini, jadi tanah, jadi lumayan licin jadinya. Oke, untung juga hujannya nggak terlalu lama. Jadi setelah air terjun tadi, jadi sudah mulai agak reda. Tapi untuk kondisi awan itu masih full ya, full awan di hutan hujan. Dan untuk sisi treknya tersendiri, jadi mostly ini turunan. Jadi yang tanjakan itu juga sudah berlalu. Jadi tanjakan terakhir itu mungkin sekitar 100 meter setelah air terjun. Jadi sisanya setelah kita masuki hutan hujan seperti ini, jadi treknya mostly turunan. Masih aman? Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, teman-teman lanjut ya. Jadi kurang lebih sekitar 20 menit lagi kita berjalan, kita akan sampai di base camp Bukit Birisan. So far cuaca di sana masih mendung, tapi ya kita masih bisa melihat tebing di sana ya, hijau, dan semoga sih nggak hujan nanti malam.
karena sayang sekali kayaknya kalau hujan kita bakalan kedinginan. Terus jalannya pasti akan basah juga. Oke, kita lanjut dulu. Kita akan menuruni tebing lagi. Oke, teman-teman lanjut dulu ya. Jadi ya lumayan melelahkan perjalanan. Kita sudah sampai di batu besar. Besar sekali ini batunya teman-teman. Jadi lumayan unik ya. Di tengah hutan ada batu besar seperti ini, dan saya lihat sampai kulun ada beberapa canang yang ada di sana. Jadi ada sempat orang Bali yang sembahyang di sini. Apakah ini ada gua kah di tengah? Saya kurang tahu. Tapi ya, jadi ini mungkin sebagai tanda ya. Jadi kalau sudah sampai di batu ini, lagi 3 jam sampai di Torian, di air terjun Torian. Mungkin seperti itu ya. Jadi ini kita jadikan penanda. Tapi kalau dilihat ya teman, unik sekali. Ada batu besar yang ada di jalur pendakian. Jadi ini besar banget ya teman. Itu tingginya hampir 7 meter ya kalau nggak salah tuh. Di atasnya itu ditumbuhi pepohonan, dan di bawahnya itu kayaknya masih ada rongga, dan di bawahnya itu gelap ya teman-teman. Oke, jadi inilah keunikan jalur pendakian via Torian. Dan untuk jalurnya tersendiri ya teman-teman. Jadi beberapa masih ada turunan seperti ini. Jadi kita akan mengikuti jalur ini. Jadi ini udah landai ya. Tadi kita jalan di atas teman-teman, di atas sana. Nah itu masih ada teman-teman saya masih jalan. Kita tadi jalan sana, terus kelok, akhirnya sampai di sini. Oke, cepat C. Oke, saya lanjut dulu ya teman-teman. Jadi masih tak semangat. Carrier lumayan berat, belum berkurang dari kemarin, karena kita harus tetap supply air ya teman-teman. Supply air, kemudian logistik juga, karena saya juga bawain istri saya. Tak semangat. Oke, lanjut teman-teman. Jadi 20 menit sebelum mencapai base camp, jadi kita dihadapkan dengan jalur hutan seperti ini, dan itu treknya tanah berakar ya teman-teman. Dan informasi, jadi sudah 2 kali kita temukin trek yang kayak gini. Jadi ada percabangan kiri dan kanan. Jadi disarankan kalau kalian dari atas itu pilih jalur yang kiri, karena yang di kanan itu lebih ekstrim jalannya, karena itu merupakan jalur lama, dan masyarakat setempat ataupun pengelola membuat jalur lagi baru yang di sisi kiri ataupun di sisi kanan saya ya sekarang nih. Oke, sekarang kita lanjut menuruni jalan menuju base camp kita di Bukit Birisan, malam ketiga. Oke, saya lanjut dulu. Oke, teman-teman, kayaknya kita kena prank nih. Jadi setelah 20 menit perjalanan, jadi kita masih berkutat dengan jalan seperti ini, dan kita juga akan berjumpa dengan air sungai ya, dimana ini adalah sungai terbersih yang saya lihat teman-teman. Jadi tidak ada kandungan belerangnya. Oke, cukup bagus kalau kalian mau berendaman di sini. Tapi kita fokus, kita tetap mau cari base camp karena sudah terlalu lama kita jalani. Dan dari sisi waktu juga udah molor, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 17.02. Jadi hampir 8 jam kita jalan-jalan. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Teman-teman, jadi tepat di pukul jam 8.09 kita sudah siap untuk lanjut pulang. Oke, jadi perjalanan camping kita
Di malam ketiga sudah berakhir dan sekarang kita bersiap-siap untuk balik pulang, teman-teman. Oke, ini semua tim juga sudah full tim dan ya saatnya sekarang kita balik kanan dan kurang lebih perjalanan akan take sekitar 2 jaman maksimal. Selamat pagi Pak De. Aman Pak De? Pagi, mari kita siap-siap pulang. Oke, ini adalah hari terakhir kita di Rinjani dan sekarang kita siap-siap pulang. Kira-kira berapa jam Pak perjalanan Pak? Itu kata Bapak Ketua 2 jam jalan. Selanjutnya naik ojek berapa jam Bang Ibnu? Wah, bentar doang, paling 20-15 menit. 20-15 menit kita naik ojek ke pangkalan base camp. Setelah itu langsung lembar. Oke, semangat. Bisa. Siap. Oke, lanjut teman-teman. Jadi sekarang sudah hampir 1 jam perjalanan ya. Tadi kita start jam 8.15 dan sekarang sudah jam 9.18. Jadi almost 1 hour. Dan perjalanan masih dipenuhi dengan tanah dan akar-akaran ya. Jadi lumayan licin karena kemarin ada hujan dikit. Ditambah itu jalanan juga lumayan adem karena kita melewati hutan hujan. Oke, jadi dari rombongan kita yang paling terdepan dengan Pak Made. Oke, Pak Made ada di seberang. Pak Made, aman Pak Made? Siap, aman. Semua sampai saat ini aman dan terkendali. Mantap. Lutut aman lutut. Masih oke. Oke. Masih bisa. Siap. Lanjut dulu. Kita lanjut. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah sampai itu sekitar jam 9.31. Jadi 1,5 jam perjalanan dari base camp kita yang di atas di Bukit Birisan ya, di atasnya base camp Bukit Birisan, dan kita sekarang sudah di Resort Torian, which is inilah tempat pengecekan terakhir untuk sampah dan juga check out. Jadi modelnya kayak hotel ya, kita check-innya di Sembalun dan check outnya di Torian. Jadi tergantung paket mana yang kalian ambil ya. Oke, ini ada base camp dan kalian bisa lihat di sana ya. Jadi banyak sekali ada tumpukan sampah di sana. Jadi gelas dan botol plastik, jadi semuanya ada di sini. Jadi wajib sekali bagi para pendaki semua membawa sampahnya turun. Dan ini ada ya. Jadi pas kita check-in kita akan ngisi form itu. Jadi apa-apa aja sampah yang kita bawa. Dan pas kita turun itu kan dicek lagi berapa total botol plastik, kemudian sampah trash bag, permen, rokok dan lain sebagainya. Jadi mantap sekali. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah sampai di pos ojek ya. Jadi sekitar 100 meter jalan dari pos Torian, tempat kita check out tadi. Dan teman-teman bisa lihat ya, jadi sudah ada kumpulan para ojek yang sudah menunggu kita. Dan for your information ya teman-teman, jadi
ojek ini sama seperti ojek kita yang sebelumnya, jadi itu bukan include di paket, tapi melainkan ini on personal account, jadi kita bayar sendiri, dan untuk biayanya itu sekitar 60.000 as per guide-nya. Oke. Saya istirahat dulu ya teman-teman, mau beli es dulu lah. Bapak juga kalau ke Jakarta calling aja. Did you give it already? Not yet. Coba dah. Belum. Oh, okay. Let's go. Jangan lupa ya. Iya ya. Sehat selalu. Terima kasih. Makasih ya bang. Siap. Okay, we did already. We did Udah it. di bawah. Finally, now we're looking for Gojek. Teman-teman, jadi kita sekarang sudah berada di base camp Torean, dan sembari menunggu teman-teman kita cari sinyal dulu. Kalau nggak ada sinyal, kalian bisa beli wifi, ada yang 3.000-an sampai 8 jam dan berapa lagi ya, banyak lah intinya teman-teman. Jadi di sini juga kalian bisa beli es buah dan macam-macam ya, nasi campur, nasi goreng dan lain sebagainya. Dan inilah this price list for wifi. Oke. Di sini juga kalian bisa ganti pakaian karena di sini juga terdapat beberapa kamar mandi. Jika kalau take shower, jadi bisa di area sini. Sisi timur. Apa ya? Jadi ada harga juga ya, 5.000 per orang untuk mandi. Oke, long way to go. Dan kita harus bersiap menuju Bali. Dan untuk perjalanan ke Bali kita ada dua opsi, mau pakai lembar dengan slow ferry atau lewat Bangsal with fastboat. Oke, Pak De, mana Pak De? Oke, masih charging ya. Sambil mengabari keluarga kita sudah selesai di Rinjani. Ayo ke Rinjani. Siap. Kapan lagi? Oke. .com. Guys, mantap. Thank you, De. See you in Bali. Oke teman-teman, jadi setelah kita nunggu lama dari schedule jam 3.45 akhirnya jam 4:30 ya, hampir molor 1 jam kita menunggu fastboat kita ke Bali ya akhirnya. Oke, tadi katanya ada delay di keberangkatan Padang Bayi, makanya menyebabkan schedule-nya agak delay. Oke, kita siap-siap dulu naik ke boat Semaya Dharma Jaya Jet. Wow.
Ini fastfood yang lumayan gede ya. Jadi berbeda seperti fastfood yang kita naikin ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Jadi ini ukurannya lebih besar, hampir sama seperti Eka Jaya. Oke, kita siap-siap dulu ya teman-teman. Ade, kita siap-siap jalan ke Bali. Kita siap-siap menuju pulang balik ke Bali. Oke, back to work tomorrow. Malam dekul masih. Oke. Nanti habis kerja kita pijat lagi, Pak. Oh, harus. Lemaskan lagi. Mas B. Terus sekarang makan di mana kita? Oke, kita makan makanan Bali aja. Siap. Sip.